Oke, hari ini saya mau kasih tutorial foto dengan tema ingredients. Lalu angle yang akan kita gunakan adalah flat lay atau top ya, angle top. Itu kita harus cari di tengah-tengah, di atas, lalu di tengah-tengahnya. Dan di sini kita menggunakan cahaya ilahi atau bisa disebut natural light. Ya, ini adalah cahaya matahari karena untuk pemula fotografi itu belajar kadang kita belum punya lampu ya, lampu khusus ya. Jadi kita pakai natural light aja. Dan kita dibantu oleh ini. Ini adalah reflektor. Reflektor itu adalah gunanya untuk memantulkan cahaya yang datang menyinari pemeran utamanya. Nah, ini reflektor ini bisa dibeli di toko kue, yaitu alas kue yang biasanya dilapisi oleh aluminium foil. Tapi kebetulan saya di sini bikin sendiri ya. Ini dari kardus. Ini saya kasih ini selotip yang terang. Jadi bahannya juga seperti aluminium foil ini selotipnya. Nah, ini saya lem, jadi dikasih selotip. Cuma kalau teman-teman nggak punya ya beli aja langsung di ini. Kalau nggak mau bikin ya maksudnya beli aja di toko kue, praktis. Tinggal cari ukuran yang diinginkan. Kalau bisa angle flat lay itu sepenuhnya reflektornya juga besar ya. Jadi cahaya yang dipantulkan juga menyeluruh dapat gitu. Semuanya jadi kena cahaya. Tidak hanya sebelah kanan, tapi sebelah kirinya juga terang jadinya karena ada reflektor. Nah, di sini pelengkap yang kita butuhkan adalah props foto yang sangat menunjang food fotografi, yaitu alas foto. Alas fotonya di sini saya menggunakan papan tulis. Nah, saya pakai papan tulis. Kebetulan saya punya papan tulis yang boardnya warna hitam. Ini saya gunakan sebagai alas. Saya ingin ada tekstur seperti boardnya ya di bawah. Lalu di sini ada ingredients, yaitu bahan-bahan untuk kita masak. Biasanya mama-mama itu, emak-emak pasti punya ya. Nah, di sini saya pakai yang seadanya aja di rumah. Kalau teman-teman ada yang lebih banyak di rumah bisa digunakan, jadi bisa beberapa sendok lagi. Di sini saya hanya menggunakan kurang lebih 7 sendok ya, tapi kalau mau pakai sendok lagi yang lebih banyak juga boleh. Nah, nanti diatur aja sedemikian rupa. Kalau saya kebetulan maunya di center seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bikin di pinggirnya aja gitu ya, kayak frame, atau sebelah bawahnya aja gitu, atau atasnya aja, atau pinggiran semua itu boleh gitu. Itu seseleranya kita aja. Nah, ini kalau kebetulan di sini saya bikinnya yang pemeran utamanya di tengah-tengah. Oke, sekarang kita mau mulai ya, kita foto ya. Ya, kita coba foto ya sekarang ya. Ini saya pakai kebetulan di handphone saya ini ada tertulis Pro di sini. Saya klik Pro-nya. Lalu ada ISO. Kita pakai kalau handphone itu ISO-nya 100 ya. Karena ISO 100 itu amat tajam dia, fokus banget gitu. Itu udah minim ya. Kalau kita mau yang agak lebih gelap, maininnya itu di shutter speed atau di aperture-nya. Tapi karena di handphone saya aperture itu berada di tempat yang lain, jadi kita di sini mainin
speednya aja. Ini agak terang ya, saya mau agak gelapin, jadi kita geser-geser aja, cari yang pas menurut kita. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang, tapi yang pas cahayanya. Nah, karena cahaya kita datang dari sebelah kanan, maka kita letakkan reflektor di sebelah kiri, sehingga seluruh cahaya menyeluruh dapat ya di POI-nya. Dilihat juga kiri kanan sebelum kita foto ya. Tidak apa-apa agak tinggi kita ambilnya. Nanti kita akan cropping. Selanjutnya, sebelum kita mulai foto, kita ambil fokus dulu, yaitu dengan cara diklik tengahnya. Nah, setelah diklik tengahnya, barulah kita ambil fotonya. Oke, setelah ambil foto, kita lihat kalau sudah sesuai, berarti kita sudah bisa cropping ya. Ini ya caranya, dengan edit lalu kita crop. Oke, kalau sudah dirasa cukup di cropping, kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut edit. Kita save dulu. Nah, setelah kita save, baru kita edit. Kalau dirasa masih kurang juga, wah kelihatannya kok kurang tengah gitu ya, kita bisa kembali lagi foto, cari posisi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita edit dulu. Nah, sekarang kita mau coba edit ya. Saya sudah di aplikasi Snapseed. Tinggal kita klik open di pojok kiri atas. Lalu kita cari foto yang tadi sudah kita ambil. Ini ya, tadi ya sudah saya cropping ya. Nah, ini kita edit dengan cara kita tekan tools yang di bawah tengah ya. Lalu kita cari tune image yang sebelah kiri pojok atas. Kita klik, lalu di sini ada di sampingnya X pojok kiri bawah ya. Sampingnya X itu ada pengaturan brightness, contrast, saturation, ambience dan sebagainya. Nah, ini kita geser kiri kanan cara pengaturannya. Yang pertama kita atur dulu brightness-nya. Kalau dirasa tadi kita foto masih terlalu terang, kita geser ke kiri. Tapi kalau dirasa mau lebih terang lagi, kita geser ke kanan. Gitu ya. Di sini tapi jangan terlalu terang, jangan juga terlalu gelap. Oke, di sini saya mau kurang lebih agak gelap sedikit ya, biar jelas. Oke, saya pakai brightness-nya kurang lebih minus 50 ya di sini ya. Lalu kita klik lagi bawahnya yang sampingnya tanda X. Tanda X sampingnya ini adalah pengaturan brightness tadi, kontras dan sebagainya. Kalau di sebelahnya itu auto. Boleh kok dicoba-coba. Kalau auto ini biasa dia mencari agak terang ya gitu ya. Tapi kalau seandainya secara auto kita tidak cocok ya, kita setting manual, yaitu dengan brightness. Ya tadi saya brightnessnya saya sengaja agak gelap gitu, lalu kontrasnya saya naikkan gitu ya, walaupun gelap tapi dia agak terang, jadi kontrasnya agak dinaikkan. Terus
Saya pakai 25 ya kontrasnya ya. Lalu kita klik lagi saturation. Saturation ini untuk meningkatkan warna. Jadi yang kuning banget, yang merah banget. Cuma harus hati-hati karena semakin tua warnanya jadi semakin berbeda nanti. Jadi kurang cakep gitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga untuk pemakaian saturationnya ini, biar tidak tampak terlalu tua banget gitu ya. Lalu kita pakai ambience. Ambience ini biasanya dia rada-rada terang ke kanan gitu ya, ke kiri agak gelap. Selanjutnya kita highlight. Highlight ini menambah terang juga. Kalau highlight itu kita biasanya dikurangin ya, jadi biar tidak terlalu mengkilat banget gitu, kita kurangin dikit aja. Lalu shadow di sini pemakaian biasanya saya pakai agak sedikit dikurangin biar shadownya kelihatan, jadi berdimensi dia. Kalau diterangin gini kan nggak ada shadownya, sepertinya flat ya. Jadi kalau ada shadownya sedikit kan dia agak berdimensi ya gitu ya, jadi kelihatan lekukan si sendoknya. Kalau warm ini biasanya dia agak kuning, kalau kiri ke biru-biruan, kalau kanan ke kuning-kuningan. Nah ini biasanya kita kurang pakai ya. Kalau temanya flat-lay dan ingredients gini, biasanya itu kalau warm itu biasanya digunakan kalau kita foto makanan-makanan yang tradisional. Nah dia perlu yang rada-rada warnanya kuning, jadi kita main di warm sebelah kanan, kita geser ke kanan. Kalau sudah selesai sesuai dengan kita harapkan, kita klik pojok kanan bawah yang centang. Nah oke, setelah kita centang, kita ke tools lagi ya, kita cari yang detail. Sebelahnya tune image itu ada details, jadi kita klik details, kita mainkan strukturnya kita mainkan sama kayak tadi ya, kiri kanan, terus atas bawah gitu ya. Kalau mau mencari ya, kalau ke kanan lebih kelihatan strukturnya gitu. Nah seperti ini bisa kelihatan nggak ya? Nah jelas ya, guratan-guratannya semua kelihatan jelas gitu. Nah ini kita tapi jangan terlalu pakai yang full biar nggak kelihatan garing gitu ya fotonya ya. Oke, saya di sini hanya pakai sekitar 25 aja. Lalu kita mainin lagi, turun ke sharpening. Sharpening ini adalah untuk memperjelas juga gitu, walaupun dia tidak seperti struktur gitu kayak garing gitu ya. Kita cukup pakai sharpeningnya sekitar 26 aja seperti ini. Kalau sudah selesai, kita centang lagi yang bawah kanan, pojok kanan bawah ya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita mau apa nih? Ini bisa dipakai banyak nih teman-teman di Snapseed ini ya. Balance ini untuk temperaturnya ya, yang tadi ya, kiri ke biru-biruan, kanan ke kuning-kuningan gitu ya. Nah itu kita bisa mainin. Tint ini biasanya juga agak kuning gitu ya, dan dia agak ke biru-biruan kalau ke kiri. Cuman dia kita pakai aja tintnya plus 10, jadi biar agak menkilat ke kuning-kuningan sedikit gitu ya. Kalau sudah oke, klik kanan bawah, terus kita pakai lagi. Di sini ada vignette. Oke, vignette ini adalah untuk kiri kanan atas bawah itu gelap. Kita mainin aja nih teman-teman, kiri kanan, bisa kelihatan kok bedanya ya. Kiri kanan atas bawah pojok-pojok itu gelap. Nah ini saya mau pakai biar dia fokus ke tengah ya. Kita geser atas bawah, jadi outernya gelap sekeliling kiri kanan atas bawah. Kalau innernya ini hanya di tengah-tengah aja, jadi tengahnya biar terang,
luarnya agak gelap gitu ya. Tapi saya pakai di sini brightnessnya cukup 5 aja. Kalau sudah oke, kita centang bawah kanan. Kalau menurut saya udah selesai ya teman-teman ya. Ini udah selesai sesuai dengan harapan. Kalau sudah, kita ketulis lagi, kita kasih nama teman-teman. Cari di sini, kita bikin watermark ya. Membuat watermark juga banyak teman-teman, bisa pakai di PicsArt, bisa juga Ponto. Saya biasa pakai di PicsArt sih. Nah ini kita coba buka aja ya di Snapseed ya. Kita pakai yang ini aja, double tap, kita tulis namanya. Kalau saya di Instagram Bude Potret. Nah saya sukanya simple untuk watermark, cukup ini aja. Oke, kalau sudah oke semua, kiri kanan atas bawah kita cek sudah bagus, sudah sesuai dengan harapan, kita centang di bawahnya. Nah seperti ini, selesai deh.